Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Gifari Hidayat dengan NIM 122400270. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Umi Halwati. Oke, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan juga istilah, serta ruang lingkup etika dakwah. Oke, yang pertama kita memasuki ke ranah pengertian etika dakwah secara bahasa dan juga istilah. Oke, secara bahasa, etika sendiri berasal dari kata Yunani atau ethos, yang bisa diartikan sebagai sebuah kebiasaan, adat, karakter, ataupun cara berpikir seseorang. Dalam bentuk jamaknya ta'etha, berarti adat kebiasaan. Secara umum, etika berhubungan dengan standar moral yang mengatur bagaimana kita bertindak dan memperlakukan orang lain. Itu. Lalu ada secara istilah. Dakwah sendiri berasal dari kata bahasa Arab atau yang biasa disebut dengan da'a, yang artinya mengajak atau menyeru dalam dakwah. Kita mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperkenalkan kebiasaan baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Jadi, etika dakwah sendiri ini mengarah pada adab atau kesopanan yang harus diperhatikan seorang dai saat menyampaikan ajaran Islam. Etika dakwah tidak hanya melibatkan cara berbicara ataupun tampilan saja, tetapi juga sikap dan juga nilai moral yang ditunjukkan oleh dai itu sendiri, baik dalam perilaku maupun interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ranah yang kedua yaitu ruang lingkup etika dakwah. Nah, ruang lingkup etika dakwah ini sendiri tuh bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang cukup penting ya. Yang pertama nih, ada objek dan pandangan nilai. Apa sih itu? Jadi, itu tuh adalah etika dakwah yang mengkaji nilai baik dan buruk yang melekat pada objek dakwah. Misalnya, perbuatan baik yang dapat diterima oleh semua pihak. Nilai ini bisa terlihat berbeda-beda gitu tergantung perspektif seseorang itu sendiri. Seperti pandangan orang yang beragama dan juga sekuler yang kadang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Lalu yang kedua ada aktivitas menilai. Dalam dakwah sendiri ada standar khusus untuk menilai apakah dakwah tersebut dijalankan sesuai dengan aturan atau tidak gitu. Nah, penilaian ini bisa dilihat dari beberapa aspek seperti keahlian seorang dai, pemahaman ilmu dakwah, serta karakter yang mencerminkan tanggung jawabnya, kejujurannya, dan juga komitmennya gitu. Nah, poin yang ketiga ada perbuatan dakwah. Ruang lingkup ini menilai tindakan dai dalam berdakwah, baik yang tampak secara fisik maupun batin gitu. Misalnya, seorang dai harus memperlihatkan motivasi, tujuan, dan juga akhlak yang baik. Perilaku yang dijalankan juga harus menyesuaikan dong dengan budaya, adat, dan juga norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Nah, etika dakwah ini memberikan panduan agar dakwah dapat berjalan dengan baik dan juga dai bisa membawakan pesan Islam secara lebih damai dan juga penuh dengan kebaikannya. Oke, itu nomor satu. Kita masuk ke nomor yang dua, yaitu jelaskan 4 landasan etika dakwah dan juga sertakan ayat Al-Qur'annya. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama, ada landasan teologis. Nah, landasan ini menekankan bahwa berdakwah harus dilandasi keimanan yang kokoh dan juga akhlak yang mulia. Bagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang dai yang berakhlak baik itu mencerminkan keimanannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang isinya itu, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa etika dalam berdakwah ini mencakup perilaku yang baik dan akhlak yang terpuji, yang menjadi daya tarik sendiri bagi mad'u atau orang yang menerima dakwah itu. Lalu landasan yang kedua yaitu ada landasan filosofis. Nah, manusia harus beretika karena memiliki akal dan juga moral yang memandu mereka.
Dengan moralitas ini, seorang dai dapat mengendalikan diri, bersikap bijaksana, dan bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakannya dalam berdakwah. Filosof Immanuel Kant juga menegaskan bahwa moralitas adalah keunggulan manusia. Dalam perspektif Islam, etika dakwah adalah bagian dari filsafat ilmu yang menekankan pada aspek nilai dan juga norma dalam penyampaian dakwahnya. Lalu landasan yang ketiga yaitu ada landasan historis. Etika dakwah secara formal menjadi mata kuliah di beberapa fakultas dakwah sejak tahun 2000-an. Ini menunjukkan bahwa etika bukanlah sekedar moral tambahan, tapi sebuah bagian integral dari ilmu dakwah itu sendiri. Dalam prakteknya, etika ini adalah perwujudan dari aturan-aturan moral yang membantu seseorang dai menjalankan dakwah dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kita masuk ke landasan yang keempat. Nah, ada yang namanya landasan sosiologis. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan juga berinteraksi dengan orang lain. Maka etika dalam dakwah pun juga harus mempertimbangkan gitu norma sosial dan juga budaya masyarakat setempat itu sendiri, bergaul dengan baik dan juga menghormati kebiasaan masyarakat yang menjadi kunci gitu agar dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad'unya. Allah Subhanahu wa taala pun pernah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang isinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan orang yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Keempat landasan ini menekankan pentingnya keimanan, moralitas, sejarah, dan juga norma sosial dalam berdakwah, agar pesan yang disampaikan bisa menjadi lebih relevan dan juga lebih efektif untuk kedepannya. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu ada jelaskan pendekatan dan juga teori etika dakwah. Nah, pendekatan dan juga teori dalam beretika dakwah ini berfokus pada cara menyampaikan ajaran Islam dengan bijaksana dan juga sesuai dengan nilai-nilai etika tentunya. Pendekatan etis dalam dakwah ini penting karena bertujuan menjaga agar dakwah ini tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menghormati perasaan dan juga nilai yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Nah, pendekatan dakwah yang etis ini melibatkan nilai-nilai seperti hikmah, mau'izzah hasanah, dan juga mujadalah. Berdakwah dengan hikmah berarti menyampaikan dengan bijak, memberikan teladan, dan juga mempertimbangkan situasi atau kondisi yang orang yang diajak itu sendiri atau mad'u. Nah, contohnya, jika mad'u memiliki latar belakang yang berbeda ataupun sensitif, maka pendekatan dakwah yang lebih lembut dan realistis saya rasa lebih dianjurkan gitu. Selanjutnya ada mau'izzah hasanah. Nah, mau'izzah hasanah sendiri adalah berdakwah dengan cara yang lebih baik, lembut, dan menghindari sikap sinis atau kasar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dakwah tidak membuat orang merasa dihakimi atau disalahkan secara langsung. Sedangkan mujadalah sendiri adalah berdiskusi atau berdialog dengan baik, tanpa menghina atau merendahkan lawan bicara. Di sini, dai harus fokus pada kebenaran dan mencari titik temu dengan mad'u tanpa memaksakan pendapatnya. Nah, teori etika dakwah ini berasal dari Al-Quran, hadis, dan juga sirah nabawiyah atau teladan Rasulullah, serta kebiasaan baik yang berkembang di masyarakat. Para ulama juga memberikan pedoman dalam memilih pendekatan yang sesuai seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi dengan prinsip menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Artinya, jika ada seseorang memilih dakwah yang memiliki resiko lebih kecil atau tidak membawa dampak negatif, maka pilihan itulah yang diutamakan demi menjaga ketenangan dan juga keberhasilan dakwah itu sendiri gitu. Oke, kita masuk ke nomor yang keempat. Soal nomor 4 yaitu jelaskan tentang norma dan juga jenis-jenis norma, urf dan juga jenis-jenis urf, sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan urfnya. Oke, kita masuk ke
bagian yang pertama, norma dan jenis-jenis norma. Nah, norma sendiri adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Norma ini penting karena membantu menjaga keteraturan dan juga kedamaian dalam bermasyarakat. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada beberapa ya jenis-jenis norma. Nah, yang pertama ada norma agama. Norma ini berasal dari ajaran agama tentunya dan juga menjadi petunjuk hidup bagi para pemeluknya. Misalnya, dalam Islam sendiri ada kewajiban untuk menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Norma agama sifatnya telah mutlak, sehingga pelajarannya bisa membawa sanksi spiritual dan ataupun moral. Nah, norma yang kedua itu ada norma hukum. Norma ini didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan juga keamanan. Contohnya, larangan, mencuri ataupun menipu, serta kewajiban dalam membayar pajak. Nah, untuk norma selanjutnya yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma ini muncul dari hati nurani dan juga membantu seseorang untuk memahami mana yang lebih baik dan yang buruk, terutama terkait dengan menjaga martabat orang lain. Contohnya, tidak melakukan pelecehan atau menghormati hak orang lain. Nah, norma yang keempat adalah norma kesopanan. Norma ini berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti tata cara berpakaian ataupun berbicara gitu. Contoh kecilnya, kita diajarkan untuk mengucapkan terima kasih bukan saat mendapatkan bantuan dan juga meminta maaf jika berbuat salah. Nah, itu tentang norma. Sekarang kita masuk ke bagian urf dan jenis-jenis urfnya. Urf adalah kebiasaan baik yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Secara bahasa, urf sendiri berasal dari kata arafa, yang berarti sesuai, yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Dalam Islam, urf bisa diterima sebagai landasan hukum jika tidak bertentangan dengan syariah dan membawa manfaat. Nah, untuk ayat Al-Quran tentang urf ini sendiri ada ya. Nah, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Hudzil afwa wa'mur bil urf wa ardi anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Nah, serta berparinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis urf. Nah, jadi urf ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, ada dari segi objeknya. Dari segi objek ini terbagi menjadi dua. Ada urf lafzi dan juga satunya lagi nanti. Yang urf lafzi ini kebiasaan dalam hal penggunaan ungkapan atau istilah tertentu seperti kata daging yang dipahami secara umum sebagai daging sapi gitu. Nah, yang kedua ini ada urf amali. Urf amali ini kebiasaan terkait perbuatan atau perilaku yang sudah diterima secara umum. Misalnya, kebiasaan masyarakat untuk libur pada hari-hari tertentu. Nah, dari segi yang kedua itu dari segi cakupannya. Ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada urf am atau bagian umumnya. Kebiasaan yang berlaku di banyak tempat atau kalangan. Contohnya pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda untuk penghormatan. Nah, lalu urf yang kedua itu urf khas atau khusus. Kebiasaan yang berlaku hanya di kalangan atau tempat tertentu. Seperti tradisi halal bihalal yang hanya terjadi di Indonesia itu sendiri. Lalu segi yang ketiga yaitu ada segi keabsahannya. Nah, ini pun terbagi menjadi dua. Ada urf sahih atau benar, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya tradisi memberikan mahar dalam pernikahan. Lalu urf yang kedua yaitu urf fasid atau salah. Kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Misalnya menyajikan minuman keras dalam acara tertentu seperti di budaya luar gitu. Itu yang nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Bagaimana sih akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 aja. Jelaskan pula tentang penampilan dan juga kepribadian dai. Menarik ya. Kita masuk ke bagian yang pertama nih. Bagaimana sih akhlak dai dalam Al-Quran? Nah,
Akhlak seorang dai dalam Al-Quran sangatlah ditekankan agar ia mampu menjadi sosok yang teladan dan juga baik. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai. Nah, di antaranya yang pertama, perkataannya sesuai dengan tindakannya. Nah, ini ada dalam surah Asy-Syaff ayat 2 sampai dengan ayat 3. Allah menegur orang yang berkata tetapi tidak melakukan, sehingga dai harus selalu jujur dan juga konsisten antara ucapan dan juga perbuatannya. Lalu yang kedua ada bersikap lembut, tidak kasar, serta pemaaf. Kata-kata ini ada di surat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 159. Nah, di sana menekankan bahwa kelembutan adalah kunci untuk menarik hati orang lain. Kalau seorang dai bersikap kasar, orang justru akan menjauh tentunya. Lalu yang ketiga ada rendah hati. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah menyebutkan bahwa hambanya yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, maka akan menjadi lebih dihormati. Sikap rendah hati ini membantu seseorang dai dalam menyampaikan pesan tanpa arogansinya. Yang keempat, ada tawakal atau berserah diri kepada Allah. Dalam dakwahnya, seorang dai harus selalu bergantung pada Allah setelah berusaha. Ini sangat penting ya, karena hasil dakwah ada di tangan Allah, bukan pada usaha manusia saja. Lalu yang kelima, ada sabar dalam menghadapi orang yang belum menerima dakwah. Dakwah sering memerlukan kesabaran ekstra, terutama saat menghadapi orang yang belum mengerti atau bahkan menolak gitu. Dai harus tetap tenang dan juga penuh kasih sayang. Itu loh. Lalu kita masuk ke ranah yang kedua, yaitu ada penampilan dan juga kepribadian dai. Nah, penampilan dan kepribadian seseorang dai juga cukup sangat penting ya, karena ini adalah kesan pertama atau first impression yang akan dilihat oleh mad'u. Mad'u ini audiens dakwah ya. Penampilan ini bisa terbagi menjadi dua bagian. Ada penampilan fisik atau bagian luarnya, dan juga kepribadian bagian dalamnya gitu. Nah, kita masuk yang pertama, penampilan luar, fisik. Nah, dai sebaiknya berpakaian rapi dan juga sopan, serta menjaga kebersihan diri. Hal ini bukan hanya soal tampilan, tetapi juga menunjukkan sikap hormat kepada mad'unya. Pakaian yang rapi dan juga sesuai dengan membuat audiens lebih mudah tertarik untuk mendengarkan. Nah, yang kedua ada kepribadian, penampilan dalamnya. Kepribadian yang baik seperti ramah, senyum, dan sabar sangat penting dalam berdakwah. Seorang dai harus bisa mengendalikan emosinya, tidak bersikap berlebihan, dan selalu berbicara dengan lembut. Kepribadian yang baik ini membuat orang lain akan merasa nyaman, bahkan sebelum mereka mendengar pesan dakwah pun itu sendiri. Penampilan luar dan dalam yang baik akan memperkuat dakwah, karena orang cenderung lebih percaya kepada dai yang menunjukkan akhlak baik dalam perkataan maupun sikapnya sendiri. Nah, itu 5 soal yang sudah saya jawab. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.